Siapa yang harus dikasihi? Itu bukan hanya sesama kita, bahkan dikatakan kasihlah musuh-musuhmu. Untuk orang yang pernah melukai saya, membenci saya, tidak boleh harus dibalas, tapi berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Itu dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 5 yang disebut dengan khotbah di bukit. Yesus mengajarkan waktu itu berdiri di bukit, menyampaikan itu ajaran-ajaran moral yang ya, jadi mungkin dari kami pengen sedikit mengetahui aja Romo tuh di sini sebagai apa dan saya namanya Romo Yohanes Suratman. Ya, saya adalah pimpinan gereja Katolik di sini. Di sini ada 2 pastor. Saya yang menjadi pimpinan umat Katolik di Kota Pekalongan ini. Dengan gereja Katolik itu hanya satu di sini. Gereja Katolik ini berbeda dengan gereja Kristen. yang di Getayu itu. Getayu ya, mereka kan agama di Indonesia diakui ada Katolik, ada Protestan. Kami yang Katolik ini. Lalu pimpinan gereja Katolik namanya pastor, atau yang bahasa sehari-hari di Jawa ini disebut Romo. Saya Romo Yohanes Suratman. Ada satu lagi Romo Yusuf Widarko, itu yang wakil saya. Bagaimana sudut pandang dari agama Kristus tentang hal ini? Terkait moderasi beragama. Oke. Sangat setuju dan mendukung orang-orang beragama harusnya memang moderat dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam arti moderasi ini untuk kaitannya hubungannya dengan orang lain yang menghayati keyakinan berbeda. Kita harus menghargai keyakinan mereka, karena mereka itu memilih agama mereka itu ya berdasarkan keyakinannya mereka sendiri. Juga dalam sudut pandang kami juga nggak boleh memaksa orang untuk beragama. Orang yang beragama karena dipaksa itu sebenarnya ya menyalahi hakikat beragama itu sendiri, karena beragama itu adalah tanggapan dari manusia itu sendiri dengan bebas atas apa yang memang diyakini itu. Maka kami mendukung moderasi beragama ini untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama agar terjadi saling menghargai, toleransi, hidup rukun. Toleransi banget beragama seperti itu. Berarti kalau misalkan tadi dijelaskan tentang toleransi, kira-kira kalau di dalam agama Yesus Kristus ada tidak mungkin dari mungkin dari Alkitab seperti itu ya, banyak ya. Kami aja diajari untuk mengasihi. Siapa yang harus dikasihi? Itu bukan hanya sesama kita, bahkan dikatakan kasihlah musuh-musuhmu. Untuk orang yang pernah melukai saya, membenci saya, tidak boleh harus dibalas, tapi berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Itu dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 5 yang disebut dengan khotbah di bukit. Yesus mengajarkan waktu itu berdiri di bukit, menyampaikan itu ajaran-ajaran moral yang menyangkut soal hubungan dengan orang lain. Bahkan musuh pun harus dikasih. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita itu ya apa? Untungnya semua orang bisa. Justru kehebatannya adalah ketika orang masih bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti, orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda latar belakang. Gitu.
kami diajari itu dari Injil, dari kitab suci. Lalu dokumen-dokumen gereja dalam perkembangan sejarah perjalanan gereja sampai sekarang ini banyak sekali dokumen-dokumen yang omong soal hubungan antar agama. Pernah mendengar ada dokumen namanya Konsili Vatikan Kedua, yaitu dokumen gereja Katolik yang dikeluarkan pada tahun 1962 sampai 1965. Di sana ada dokumen namanya Nostra Aetate, bahasa Latin, itu artinya zaman kita. Itu ada satu bagian khusus omong soal hubungan dengan agama-agama lain. Dan mengenai saudara-saudara kita Muslim, Anda semua itu ada bagian panjang lebar. Bagaimana orang Katolik, gereja Katolik ini memandang saudara-saudara kita Muslim. Semua bisa dibaca di dokumen itu. Lalu juga ada dokumen yang dikeluarkan kemudian, itu mengenai soal bentuk-bentuk dialog antar umat beragama. Katolik itu ada macam-macam bentuk dialog. Ada dialog kehidupan, artinya kita sehari-hari itu, saya rumahnya di sini, tetangga kanan kiri saya juga orang-orang yang bukan Katolik. Sehari-hari kita kalau keluar rumah ketemu orang yang juga berbeda agama. Nah, ketika ketemu kita tegur sapa, kita bahkan bisa ngobrol bareng. Itu dialog kehidupan yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan bersama. Lalu ada dialog karya, misalnya menangani satu karya tertentu. Teman-teman di sini pernah tahun lalu itu rock itu ya di sekitar itu. Teman-teman di sekitar sini bagus sekali. Suatu hari hubungi saya, mau kita omong-omong dan kami mau dibantu untuk menghubungi Pak Wali. Omong rock ini bagaimana harus diselesaikan, diatasi. Saya juga kaget bahwa saya yang dihubungi. Lalu kita kumpul, lalu kita merumuskan surat, foto, macam-macam ke Pak Wali. Ditanggapi Pak Wali bagus. Kepala PUPR datang. Kami juga dipanggil menghadap beliau di kantornya sana. Di dialog karya. Menangani sebuah karya itu, kita dari berbagai agama ini bisa bareng-bareng bekerja tanpa memandang perbedaan agama. Dan seterusnya. Itu dokumen-dokumen di gereja yang belum lama ini juga Paus Fransiskus dengan Kiai Al-Azhar itu menanggapi, menandatangani dokumen yang dikenal dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusiawi. Kita pada dasarnya harus hidup bersaudara, walaupun berbeda keyakinan. Gitu-gitu. Ada dokumennya, menarik. Itu menjadi landasan untuk kami mengapa harus berdialog, mengapa kami harus bersikap moderat pada orang-orang lain. Itu ada. Kami kalau ditanya tadi apakah ada landasan ajaran, kita banyak. Jelas ada Pak ya. Banyak sekali. Ya. Ya, jadi berarti memang ya di dalam agama kami dan di agama Yesus Kristus ternyata memang ini sejalan. Ya. Nah, berarti ketika toleransi itu memang ada, apakah di dalam ajaran gereja udah pastinya diajarkan juga ke jemaat? Pasti ya Bapak? Iya, pasti diajarkan. Nah, kira-kira bagaimana dari pandangan para jemaat tentang hal ini? Apakah mereka sejauh ini juga sudah menjalankan? Ya, betul. Jadi kami itu ajaran gereja dan kami juga mengajak umat kami untuk bisa toleran, menghargai orang lain, mewujudkan dialog antar umat beragama. Bagaimana ini diwujudkan? Kami itu di gereja ini, saya di sini tahun ketiga nih, baru tahun ketiga berkarya di sini. Selama saya di sini itu setiap tahun ketika Anda sedang menjalani puasa, kami mengadakan acara di aula sebelah, buka puasa bersama.
kami yang menyelenggarakan mengundang teman-teman FKUB, baik FKUB yang senior maupun orang-orang muda dari Muhammadiyah. Media. NU yang muda namanya apa? Ibnu ya? Ibnu, Ibnu. Terus yang cewek apa? IPPN. Iya. Dari Muhammadiyah, dari INU, Oh, dari LDII, dari Al-Irsa, semua dari teman Kristen, dari juga Hindu juga kami undang, tapi utamanya kan ini buka puasa Muslim. Muslim. Kami undang 2 tahun berturut-turut dan tidak hanya soal kami bagi-bagi makanan, tapi didahului dengan syarat sehat. Tahun pertama 2 tahun yang lalu yang saya suruh bicara Pak Kiai. Ngomong apa? Pak Kiai menjelaskan bagaimana sikap orang Islam terhadap orang lain, termasuk boleh nggak mengucapkan selamat keagamaan, hari raya keagamaan orang lain. Ya, Pak Kiai-nya bagus sekali menjelaskan ada 2 pandangan. Yang pro, yang kontra. Ya. Lalu nasihatnya beliau bagus. Ini memang ada di bagi Anda yang misalnya tidak ingin mengucapkan karena mengikuti aliran ini, silakan. Tapi nggak boleh melarang. Ya, yang satu, yang ini mau mengucapkan silakan. Tapi juga tidak boleh menjelek-jelekan orang yang tidak mau. Artinya tuh silakan mengikuti ini. Itu dijelaskan bagus. Kalau menerima pemberian-pemberian dari orang yang bukan Muslim bagaimana disikapi, diterima atau ditolak. Beliau menjelaskan bagus. Itu yang tahun kemarin. Karena kebetulan puasa Anda dan puasa kami bareng. Kami juga ada puasa. Kami kemarin mengangkat tema, ada moderatornya orang seniman, Pak Ribut. Ya, seniman, dia dulu dosen di Unikal. Apa makna puasa bagi Islam dan Katolik? Kita omong, saya yang jadi narasumber Katolik dan Pak Kiai Ketua FKB tentang itu. Kita omong itu. Ya, Katolik puasanya seperti ini, Islam seperti ini. Ya, bukan untuk saling mempertentangkan, bukan, tapi justru kita ya melihat harapannya saling mengerti, dan kita juga belajar dari kekayaan masing-masing. Ya, itu terjadi. Lalu kami pernah ada acara pentas budaya dalam rangka ulang tahun paroki tanggal 1 November tahun lalu di bawah. Kami mengundang Muhammadiyah, ini mereka masing-masing menampilkan budaya. Terjadi. Itu dalam rangka ulang tahun paroki kami. Acara ini selain memang ya dalam rangka kerukunan antar umat beragama, juga sekaligus jemaat kami ajak tahu ngerti gitu ya ini terjadi. Dan juga bagi Anda teman-teman yang beragama lain juga ikut berperan di situ. Itu kalau contoh-contohnya, dan masih ada beberapa yang lain. Saya juga menghadiri acara-acara terkait dengan silaturahmi ini itu. Dalam menghadapi tadi yang dari agama Muslim ternyata memang ada segala macam, tapi kan memang banyak yang tidak sepenuhnya mengerti tentang maksud moderasi beragama seperti itu. Ya. Nah, kira-kira sejauh ini apakah ada pengalaman Bapak tentang tantangan yang Bapak hadapi atau menghadapi salah ini? Menurut saya tantangan besar, tantangan bersama yang ini memang PR kita bersama. Apa? Ya, rasa untuk menghargai keyakinan lain kan orang, karena orang merasa agamanya yang paling benar. Ya boleh. Ya saya pun meyakini agama Katolik yang paling untuk saya pribadi. Tapi itu tidak berarti saya tidak mau mengakui dan tidak mau menghargai kalian. Ya di ajaranmu katanya ada istilah agamaku, agamamu. Bahasa Arabnya apa? Nah, oke, itu diajarkan di ada
silakan dihayati. Artinya ketika saya melihat ada orang beragama lain, ya udah agamamu, saya punya agama. Semua. Dan tidak berarti saya mau menentang kamu, enggak. Iya. Justru harusnya menghargai. Nah, rasa toleransi untuk menghargai orang lain yang punya keyakinan berbeda mungkin memang ini menjadi tantangan. Pertanyaannya, mengapa masih ada seperti ini? Ya, mungkin dugaan saya karena ya mereka lah mungkin memang ya nggak diajari untuk memahami sampai ke situ, atau mungkin malah juga dulu guru-gurunya mungkin ada yang ngajari tidak perlu menghargai orang lain, ya, atau menganggap orang lain itu salah, gitu ya. Itu bisa jadi. Maka kunci pokoknya adalah tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan agama untuk ngajari jemaatnya supaya memiliki semangat, karena lebih-lebih masyarakat kita Indonesia, orang Timur itu masih menganut panutan pada tokoh. Kalau pimpinannya omong A, jemaatnya mengikuti, ya pasti. Itu sifat dari. Ya, kalau kami Katolik, saya pastor, ya jemaat saya umumnya taat pada kami. Ibaratnya saya omong A, umat semua ikut, ya gitu. Ya, sama. Saya melihat di Anda juga, ya di Muslim tuh sama Pak Kiainya, ya sangat. Saya harap Pak Kiai mengajarkan yang benar, yang baik, yang menyejukkan, yang ya, indah, gitu. Tidak saling Ya, sama. Ya. Baik. Ini mungkin dari kami udah banyak banget pertanyaannya, cukup sampai sini. Ya, baik. Monggo diminum. Baik. Ya. Diminum nggak? Kalau ada yang mau tanya lain, silakan. Boleh jelasin ulang yang moderasi nggak? Soalnya tadi kayaknya belum ketik. Yang moderasi tadi belum masuk. Yang awal banget. Dijelasin lagi aja Pak, kira-kira tadi moderasi seperti apa? Mohon maaf soalnya tadi belum masuk. Ya. Moderasi itu dari kata moderat, ya. Moderare itu artinya orang mengambil sikap yang tidak ekstrim. Ya. Mengapa sikap seperti ini yang harus diambil? Ya karena memang dalam rangka untuk menghargai orang lain. Ya. Ini ditempatkan dalam konteks moderasi beragama, ya. Ini sebuah sikap untuk bisa saling menghargai keyakinan orang lain, apapun keyakinannya. Ya, tidak berarti bahwa itu lalu mentolerir apapun dalam arti, kalau saya Katolik, berarti saya bisa mengikuti ajaran yang lain. Ya, bukan itu. Ya, itu tadi. Ya, kamu meyakini Islam, ya silakan. Saya hargai, saya junjung tinggi juga, ya. Tapi saya punya keyakinan saya. Ini bukan untuk dipertentangan, tapi justru untuk semakin memperkaya kehidupan kita bersama. Bahwa di masyarakat kita, dalam hidup bersama kita ada orang Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, yang masing-masing pada dasarnya memiliki ajaran yang baik, yang benar. Ketika semua orang ini menjalankan agamanya yang baik, itu kan hidup begitu baik. Ya, itu. Itu moderasi beragama. Tujuannya untuk saling menghargai keyakinan lain supaya hidup bersama ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Romo sebelumnya dari teman-teman. Mungkin mohon maaf mengganggu waktu saya. Enggak apa-apa. Minggu kemarin. Ini semester berapa? Ini saya dari semester 2. Oh ya. Baru. Dalam rangka kuliah moderasi beragama. Moderasi beragama di UIN. Di Universitas Islam Negeri. Yang di Panjang. Di Panjang. Kampusnya masih di Panjang itu. Iya. Saya pernah diundang di sana talk show dengan ketua FKUB beberapa tahun yang lalu. Temanya implementasi
nilai-nilai Gus Dur Oh, dalam rangka toleransi itu beragama. Fokus saya dengan ketua FKUB ya. Itu baik. Ya, pada intinya di sini kami hanya pengen mengetahui aja dong Ya, ya. dengan perspektif masing-masing, misalkan berarti kami Muslim terus dengan agama Kristen saling ingin memperlakukan Ya. gitu. Sudah kunjungan kemana saja? Baik, Kunjungan kemana saja? kalau dari kami nih baru pertama ke Romo, Ah, mungkin masih ada beberapa narasumber lagi yang mau kita kunjungi, cuman memang ternyata udah di sini nggak ada aktivitas ya Romo hari ini ya. pas kebetulan nggak ada. Iya, lihat kami kan kemarin ketika kami bertemu dengan Romo, setelah itu ada jumpaan lain mungkin yang bisa kita bagi. Ya. Tanya juga tapi sempat nggak ada. Ya nggak apa nanti mungkin lain gimana? Hukumnya cinta kasih mesti ada. Cinta kasih. Nah, cinta kasih terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap warga yang lain itu diutamakan Oh, lah. diutamakan. Nah, Cinta kasih kepada sesama. Kenalan diri dulu, Pak. nama saya Franciscus Agustinus Waluyo, Bapak mungkin tinggalnya di mana, Pak? tinggal di Panjangjan, Oh, di Panjang. Asli orang sini ya, Pak? Ban. Oh, bukan. Saya dari Purworejo. Ini dari Purworejo. Saya langsung masuk pertanyaan saja ya, Pak. Dalam pemahaman Bapak, apa arti moderasi, Pak? Moderasi beragama. Maksudnya Apa tentang toleransi, Pak? Toleransi antar agama Islam dan agama lainnya, Pak. Apakah bagaimana pandangan Bapak terhadap agama-agama lain dan bagaimana hubungan antara agama satu dengan agama lainnya, Pak? bagi saya sama aja ya. Sama. Kan tujuannya satu, tergantung kekuatan imannya di mana. Berarti dalam agama, misalnya Bapak agama apa, Pak? Katolik ya? Katolik. Dalam agama Katolik, apakah ada gitu Pak pelajaran-pelajaran terkait menghormati sesama ataupun menghormati dari agama lainnya, Pak? Ada itu diberikan sejak SD, Dari SD sampai sekarang ada. sampai. Bapak pernah mengalami nggak Pak, mungkin dari lingkungan sekitar, masyarakat atau orang lain terhadap diskriminasi agama gitu, Pak? Ya itu macam-macam ya. Ada yang baik, ada juga yang kurang karena dia memperkuat kepercayaan dia sendiri, jadi kan merasa dia lebih baik. Ada tapi banyak juga yang Banyak yang baik juga. pokoknya kalau merasa menguntungkan ya bisa dipahami. Kalau dari Bapak sendiri pernah nggak sih Pak berdialog gitu dengan orang-orang dari agama lain, terus diskusi untuk membahas sesama gitu, mungkin dari sisi toleransinya, pernah nggak Pak? Kalau itu jarang ya, Ada. soalnya tugas saya di sini keamanan, jadi jamnya terbatas. Kumpul RT saja jarang, Oh, jarang. karena kumpul RT paling jam 7 mulai. Saya masuk sini pas jam 7, kan teman saya cuma 3. Jadi kalau jadi Andi itu tidak bisa. Oh, iya. Besok kamu masuk, kecuali kalau ada perlu penting besok gantian kamu ganti saya lah, itu bisa. Kalau besok saya minta libur nggak bisa. Nggak bisa, mendadak. Ada pertemuan nanti malam nggak bisa. Gitu. Kalau dari gerejanya Bapak pernah ikut nggak Pak? Mungkin kan kayak tadi kata pastornya itu tuh ada kegiatan buka bersama. Bapak pernah ikut nggak Pak? Nah itu kalau situ buka bersama di sini ya, Iya. ya saya tetap di sini. Kalau di sini menjaga. Iya. Nah, kan sering kalau
apa itu pas puasa itu kan Iya. buka bersama di sini. Ya banyak di sini yang ikut itu gabungan juga. Eh, gabungan ada Tionghoanya, ada Muslimnya, ada Pak Kiainya. Komplit. Bermacam-macam golongan ya Pak. Lah, tapi saya kan saya nggak bakal ikut ke sana. Iya. Saya tetap di sini, tetap jaga posisi saya, nggak boleh ditinggal. Ya. Kalau dari agama itu, dari agama Bapak, apakah ada pengajaran yang menurut Bapak tuh paling penting gitu untuk bisa mengaitkan sesama agama gitu Pak? Nggak ada ya. Tetap hukumnya cinta kasih mesti ada. Cinta kasih. Nah, cinta kasih terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap warga yang lain itu diutamakan Oh, lah. diutamakan. Nah, Cinta kasih kepada sesama ya Pak. nggak mungkin kita berdiri di situ terus pagi-pagi gitu ya, nggak boleh. Tetap ada hubungan, Kata dan itu entah itu diterima atau enggak tahu. Pokoknya kita menjalankan hukum cinta kasihnya terhadap sesama itu. ya udah Pak, sekian saja dari wawancara kami. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Aku kangen, aku rindu ketemu dengan Sang Pencipta Allah. Di tadi. Selamat siang teman-teman dari UIN. Selamat siang, Pak. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya biasa dipanggil Bram. Ya, kemudian nama lengkap saya itu Gregorius Agung Bramantia Putranto. Ya, saya kelahiran dari Pekalongan. Kemudian nama saya memang agak panjang seperti itu karena dulu ya basic saya itu keluarga saya umumnya Katolik. Ya, Bapak Ibu saya Katolik, keluarga besar saya juga. Ada juga yang beberapa yang Muslim nikah dengan orang Islam, tapi umumnya Katolik. Dan nama Gregorius Agung itu tuh diambil dari nama orang yang dianggap di Katolik itu orang suci. Seperti halnya sekolah ini kan SMA 1 Bernardus. Jadi Bernardus itu adalah tokoh ya semacam kayak dulu Pak Ali lah ya, kalau Muslim ya. Santo Bernardus itu lahirnya di Prancis, kalau nama saya Gregorius itu lahir di Italia. Nah, itu menjadi nama baptis. Kalau di Katolik itu nama baptis itu diambil dari nama-nama orang suci yang di Katolik. Kalau di Kristen memang nggak terlalu pakai. Ya maksudnya nggak ada kewajiban menambahkan nama-nama itu. Dan Kristen lebih mungkin pemahaman juga bedanya Katolik dan Kristen. Nama baptis itu kalau Katolik itu diambil dari orang suci yang ada di bisa dalam kitab suci, bisa dalam kehidupan yang setelah ada di kitab suci gitu ya. Ada Bernardus, Gregorius, kemudian ada Margareta, dan macam-macam Katarina. Nah, kalau Kristen nama baptis itu biasanya plek-ketiplek dari kitab suci. Misalnya Daniel, Daniel Mananta. Nah, itu Daniel itu nama baptisnya mungkin ya. Atau Ezra, Ezra itu seorang nabi kalau Alkitab. Yeremia, Yesaya. Nah, kalau di Katolik tidak mencantumkan itu, tapi nama orang-orang suci yang telah pernah lahir, pernah hidup, dan kita berharap ya nama itu menjadi nama yang kita bisa meneladani. Ya. Kalau dari Bapak sendiri, kamu juga Bapak itu bisa tertarik ke dunia pendidikan terutama di bidang sendiri? Kalau tertarik itu belum lama sih ya, bilang tertarik. Tapi saya menyadari ya bahwa sekarang ini kan cita-cita orang menjadi guru itu kan sangat jarang ya, bisa dikatakan itu ya. Karena mungkin tahu gimana guru itu ya seperti inilah kehidupannya. Tapi saya mencoba merasakan bahwa ya ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya saja gitu. Saya terima kasih pernah diajak, didampingi oleh guru-guru saya yang dulu, dan kemudian
saya juga merasa saya berharap saya tidak pelit ilmu gitu ya. Ketika saya tahu ini dan itu saya juga mau membagikan. Dan itu yang menurut saya itu bekal juga untuk anak didik saya besok. Ya. Karena sebenarnya ya guru itu juga murid gitu ya yang harus terus belajar dari muridnya sendiri. Gitu. Nah, itu Mas. Terus menurut Bapak, makna moderasi beragama menurut pandangan Anda sebagai Katolik? Oke, kalau secara umum, nanti saya juga akan cerita dari saya pribadi. Secara umum sih, saya melihat pas ya ada kebijakan moderasi beragama dari pemerintah. Hanya saja seringkali orang kemudian langsung teringat dengan pengalaman yang tidak baik di Indonesia ini. Ya, soal kekerasan, soal pelarangan rumah ibadah, lalu konflik. Nah, itu yang saya rasa ada benernya juga ya. Kita melupakan masalah, jadi kita menyudahi memaafkan apa yang sudah terjadi dulu, tapi juga tidak bisa melupakan ya. Tidak bisa langsung melupakan apa yang sudah pernah terjadi. Artinya yang sudah pernah terjadi itu, pengalaman yang tidak baik soal hubungan antar umat beragama ini bisa kemudian diambil hikmahnya. Kenapa sih kok orang yang sudah mendalami agamanya kok justru menjadi sangat fanatik gitu ya, sangat tidak bisa toleran pada orang. Nah itu kan kita mau ikut-ikutan seperti itu atau kita punya pemahaman beriman yang berbeda. Saya pernah kunjungan ke salah satu pondok pesantren, ustadznya atau kiainya itu bilang, ini agak seloroh ya, agak bercanda. Agama saya dengan para teroris itu sama. Dia bilang, agama saya sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah iman saya dengan mereka. Jadi iman itu, ya saya setuju dengan pendapat Pak Kiainya itu. Iman itu kan ada relasi personal antara manusia dengan Tuhan, ya. Kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana dalam moderasi beragama itu, ya relasi kita dengan Tuhan itu juga harus baik juga dengan sesama. Kita bisa meminta maaf pada Tuhan, Allah, tapi juga kita juga kalau kita bersalah pada orang lain juga kita meminta maaf ya. Kalau kita mau ngomong yang baik-baik sama Tuhan waktu kita berdoa ya kita juga ngomong yang baik-baik dengan ya. Jadi moderasi beragama itu intinya ya justru pada iman kita masing-masing ya, relasi kita dengan Tuhan, kemudian juga bagaimana itu ajaran agama yang penting, yang baik itu bisa kita wujud nyatakan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang secara khusus ya menurut saya ada PR besar dalam moderasi beragama ini yang menurut saya harus sampai juga pada ya agama itu juga bukan sebatas ritual. Kalau sebatas ritual ya segala halnya yang mungkin yang namanya ibadah itu di mana-mana kan ada kewajiban dan kewajiban di sini ya harus dijalankan oleh setiap umat beragama. Tapi jangan sebatas ritual gitu. Artinya orang harus benar-benar ya punya kesadaran lah bahwa ya saya itu datang ke masjid itu mau ngapain sih, saya datang ke gereja mau ngapain. Kalau di kami itu bolak-balik kami diingatkan, Mas Bla, datang ke gereja itu bukan karena kewajiban. Ya. Kalau karena kewajiban ya wis, kalau kamu nggak datang ke gereja ya kamu nggak melaksanakan kewajibanmu. Tapi
kalau sudah sampai pada dia, saya bisa ke gereja, saya bisa ke masjid setiap minggu misalnya, atau setiap Jumat saya datang ke gereja setiap, itu karena kewajiban. Tapi lama kelamaan itu menurut kami dan menurut saya pribadi itu akan kering rasanya. Aku orang tahu apa ini gereja rumah ke khotbah ya kayak gitu aja. Tapi bukan itunya, esensinya. Dan di kami melihat ya, kita beribadah, kita datang ke rumah ibadah kita masing-masing itu didorong karena aku kangen, aku rindu ketemu dengan Sang Pencipta Allah. Jadi tadi ya, tidak sebatas ritual tadi, ini wajib ini ya, tapi saya menjalani itu karena saya sadar saya rindu, saya ingin ketemu Tuhan, ingin bercerita, ingin apapun yang mau kita sampaikan ya kita utarakan. Dari pengalaman Bapak sebagai jemaat dari Bapak saya pernah Katolik, apa contoh yang paling sering ditemukan nih, contoh sikap toleransi apa antar umat beragama di lingkungan sekitar? Kebetulan kalau dilihat dari Pekalongan dan juga pada umumnya di Jawa Tengah itu kan jumlah umat di luar Islam itu kan tidak cukup banyak ya. Bahkan saya tertarik dengan, jadi kami punya pimpinan yang namanya uskup ya. Uskup itu di atasnya Paso. Di Jawa Tengah ini ada dua, satu di Semarang, satu di Purwokerto. Nah, uskup kami itu namanya Monsinyur Julianus Sunarko, atau Bapak Uskup Sunarko ini ya, waktu beliau ketemu Paus ya, ada agenda nggak tahu 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali, Bapak Uskup Sunarko ini ketemu Paus yang sebelum Fransiskus ya. Paus Yohanes Paulus II itu punya peta, dia tuh cerita Bapak Uskup Sunarko, terus ditunjukkan, Narko, petamu yang uskupanmu yang mana? Ya, daerah gerejamu yang mana? Terus dia tunjukkan di sini. Kamu tahu berapa jumlah umat Katolikmu di situ? Tahu Bapak Paus? Sekitar 60 ribuan dari sekian juta ya, dan juta umat beragama di Jawa Tengah. Nah, pesan dari Bapak Paus Yohanes Paulus waktu itu adalah, kamu tidak perlu membaptis mereka, tapi baptislah mereka dengan tindakan. Bukan membaptis itu bukan ayo ajain 50 Katolik jadi Katolik, tidak, tapi membaptis mereka adalah menularkan hal-hal baik dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, itu sebagai nasihat, saran yang disampaikan Bapak Paus waktu itu pada pimpinan kami, uskup kami. Sampai di Indonesia, sampai di Purwokerto dan Bapak uskup kami itu waktu itu mencarikan dana untuk mendirikan pondok pesantren. Ya, untuk mengelola pondok pesantren. Beliau punya kenalan banyak di Jerman. Akhirnya bisa turun berapa M ya. Mungkin Romo Suratman cerita nggak sih kemarin? Ya. Saya juga dengar lebih jelasnya dari Romo Suratman karena beliau itu sekretaris uskup waktu itu. Jadi dia yang juga tahu proposalnya ke Jerman. Akhirnya kok hubungan kami dengan pondok pesantren itu baik. Ya. Lalu ya sampai bisa mencarikan beasiswa S2 untuk ustadz yang dari pesantren. Ya. Maka pemahaman pembaptisan itu tuh di kami ya tidak sesempit harus mengajak ke Katolik ya, tapi lebih dari itu ya bagaimana kita berrelasi dengan siapapun yang beragama berbeda ya, kita bisa berbuat kasih ya, membantu, peduli ya, apapun yang kami bisa ya kami coba pikirkan bersama.
kalau dari pengalaman Bapak pribadi di sini selama mengajar itu ada tantangan nggak Pak dalam menerapkan nilai-nilai toleransi di lingkungan sekolah sini? Ya. Ya, tantangan itu lebih pada ini kan sekolah yang orang udah tahu ya, ini sekolah Kristen atau sekolah Katolik ya. Iya. Kalau lebih tepatnya sekolah Katolik, Yayasan Katolik. Jadi Katolik sendiri itu kan artinya secara harafiahnya itu artinya itu umum, universal ya. Dari bahasa Yunani artinya kemudian diterjemahkan Indonesia jadinya universal. Jadi spirit Katolik ya kita menerima siswa, menerima umat dari berbagai macam latar belakang ya, agama dan budaya. Nah, kemudian tantangan di sini kami nggak melihat heterogennya ya, kami justru melihat homogennya gitu ya, kesamaan. Jadi kesamaan anak-anak di sini ya mungkin ya antara Katolik, Kristen, terus ya dulu ada beberapa, ya cukup banyak lah dulu sebelum ada zonasi dan macam-macam itu, kami cukup banyak menerima siswa-siswi yang beragama Muslim Islam ya. Tapi sekarang ini sudah mulai berkurang. Kemudian justru yang homogen ini, yang Katolik ya, kemudian secara etnisitas itu juga kurang lebih sama, itu justru membuat mereka merasakan kenyamanan. Oh iya, saya nyaman dengan teman-teman saya di sini. Saya kayak kalau dibuai dengan rasa nyaman itu kan akhirnya orang kalau dituntut untuk struggle, ayo kita bikin sesuatu yang berbeda nih. Mumpung kita ini sama-sama seiman ini. Ya, kita cara berdoanya, cara mengekspresikan dalam ibadahnya, kita bikin yang lebih kreatif. Itu susah. Ya sudahlah, bikin aja lah Pak. Ya, yang namanya ada kegiatan ibadah di gereja, udah menugaskan mereka untuk misalnya membaca bacaan kitab suci itu, jangan saya Pak, jangan saya Pak, jangan saya. Sama seperti itu. Jadi, ini iya dong. Nah, padahal ini sekolah yang homogen, yang saya berharap itu ya justru harusnya punya nilai lebih. Kamu dididik secara Katolik lebih intens dibandingkan anak-anak dari sekolah negeri, harusnya kamu lebih punya spirit yang rasa. Tapi ya tidak semestinya tidak begitu ya, tidak ya nampak ternyata agak berbeda dengan harapan saya. Nah, tantangannya itu, maka ya pelan-pelan lah. Misalnya ngajarin mereka, yuk berdoa itu jangan hanya 1-2 kalimat itu cukup gitu ya. Kalau di Muslim kan doa itu ada tambahnya dengan bahasa Arabnya gitu kan. Siswa kami ini terus bahasa Indonesia ini angel ya. Ya, terus mungkin mereka masih kurang pede itu aja. Tapi soal kebiasaan doa, terus membaca kitab suci, ya, kemudian datang ke gereja itu tuh juga ya masih dalam tataran yang wajib pun itu tidak dijalankan gitu loh. Nah, saya juga tidak mengabsen gitu loh, nggak mengabsen, pinginnya ngabsen. Ayo setiap minggu kamu minta tanda tangan, udah datang ke gereja, ikut ibadat, ikut misa, tanda tangan dari Pastor Suratman. Ya, saya ingin awalnya menerapkan itu, tapi ya kembali lagi kan tadi, iman itu ya kesadaran masing-masing. Mungkin dia belum sadar ya, jadi kita sadarkan pelan-pelan. Terus menurut Bapak sendiri untuk bagaimana gereja Katolik merespon jika ada tindakan intoleransi terhadap minoritas, baik Katolik ataupun agama lain? Oke. Selama saya ada di Pekalongan dan juga mengikuti berita-berita yang ada sih, ya kami lebih pada tindakan mengantisipasi gitu ya. Ada sedikit cerita gitu ya di Selamaran. Selamaran itu kan ada perum ya, perumahan apa. Nah, di situ memang ada beberapa umat Katolik. Nah ini
ini versi saya ya, dan mungkin yang saya dengar gitu ya. Jadi umat Katolik di sana itu kalau mau ada kegiatan sembahyangan doa ya kami ada, dan kalau ada rutin lah kegiatan pendalaman iman gitu ya. Nah, mereka itu saling hampiri gitu. Hampiri dari rumah A, Bapak A atau Bapak B, rumah hampir-hampiri gitu. Jadi akhirnya gerombolan gitu datang terus masuk ikut kegiatan di rumah Bapak D. Ya, terus mereka kelihatan sangat ya nggak eksklusif sih, tapi kelihatan bagus dan ya mungkin dirasa bagi yang nggak suka ya ini kok ngopo sih ya mau datang ke satu tempat aja harus nganggur apa orang gitu ya. Ya memang kelihatan kompak mereka, tapi di satu sisi ada nggak lain yang saya dengar itu ya itu tuh ada mereka tuh ada yang piara anjing ya. Piara anjing itu nanti kalau besar buat dimasak gitu. Ada yang sukanya seperti itu ya. Nah oke lah, memang di kami tidak ada perkara itu haram ya, tapi ketika itu dilakukannya itu di depan rumah ya, itu menjadi kehebohan gitu. Wah, BTT motong dan ini bersihin itu, masaknya itu di depan rumah bareng-bareng sama warga Katolik yang di situ. Nah, itu kemudian menjadi protes keras warga sekitar itu. Oh, sampai seperti itu ya. Ya, maka dari hal semacam itu ya kami lebih coba tepos liro lah ya kalau bisa mencegah hal yang tidak menimbulkan perseteruan gitu ya, mencegah dengan ya beretikat baik ya, bertetangga yang baik. Tadi memang saling menghargai satu sama lain penting, sampai ya tadi tidak perlulah untuk menunjukkan hal-hal yang mungkin maksudnya ya nggak apa-apa sih wong kita ada kegiatan, tapi kalau sampai tadi membuat orang lain tidak nyaman gitu ya bisa menjadi bumerang buat kami sendiri. Jadi kami lebih cenderung ya tadi mencegah dalam arti ya berrelasi yang baik dengan siapapun tanpa harus harus dalam arti wong Jawa kan nggak penaan ya kadang-kadang. Kalau saya di keluarga saya itu jadi ya katakan apa yang memang harus kamu katakan, tapi dikatakan dengan baik ya. Kalau hal sesuatu yang berupa maksudnya mengkritik, memberikan masukan, saran itu kan hal yang positif. Tapi kalau terimanya negatif ya monggo kita cari jalan keluar. Tapi kan kita berusaha untuk membuat lingkungan kehidupan kita itu menjadi aman, nyaman. Baik, untuk pertanyaan lain Kak ya, apakah ada ajaran atau kisah dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup berdampingan secara dalam? Nah ini pertanyaannya bagus nih. Setelah saya ya mengikuti ke gereja dan banyak pembelajaran gitu ya, ada dua sebenarnya ya. Ada dua. Yang pertama itu ketika ada seorang hamba itu kayak hamba itu ya pembantu di sebuah rumah perwira Romawi ya. Perwira Romawi itu punya berapa hamba. Nah, salah satu hambanya itu sakit. Tapi saking perhatiannya perwira Romawi itu, dia itu memikirkan bagaimana dia bisa sembuh. Hamba itu bisa sembuh. Nah, maka perwira Romawi itu mendengar, oh ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Waktu itu dia dengar itu namanya Yesus. Nah,
Dia datang mencari tahu di mana Yesus itu berada, perwira Romawi. Nah, kalau kita bisa, berarti kan perwira Romawi itu kan ibaratnya sebagai jenderal gitu lah. Apa kayak mayor tadi, pokoknya pangkatnya lebih tinggi gitu kan. Isai Kober masih mau mencarikan bagaimana hamba itu bisa sembuh. Nah, dia ketemu Yesus, dia bilang, Yesus, ada hamba saya yang sakit. Istilahnya bersabarlah saja, maka hambaku akan sembuh. Artinya Yesus itu nggak usah ketemu, udah Yesus kamu di sini aja. Misalnya ketemu sakitnya di Pekalongan tapi ketemunya di Semarang, udah Yesus nggak usah sampai datang ke Pekalongan. Kamu ngomong aja dia sembuh gitu. Nah, orang Romawi ini orang yang ya kita anggap orang kafir lah ya, dia penyembah dewa-dewi dan macam-macam. Dia yang berlatar belakang seperti itu justru datang pada orang yang beriman. Udah, terus kamu ngomong aja nggak bahasa. Nah, terus Yesus itu menanggapi, saya belum pernah melihat iman orang yang sebagus ini. Dia mau datang ke orang yang berbeda iman, tapi dia percaya sampai kebaikannya itu, loh ini buat hambanya mati ya orang apa kok ono hamba liane. Tapi kok ini hamba ini tetap dipikirkan sama perwira itu. Nah, ini saya menariknya di sini kata-kata dari perwira Romawi itu dipakai dalam ibadah. Jadi ada salah satu momen di ibadah kamu itu yang paling inti itu ya ketika pastornya itu mengangkat ada roti sama ini ya, anggur ini ya. Intinya ketika roti dan anggur ini diangkat, ditunjukkan, ini kan melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, ketika itu diangkat, terus kami itu menanggapi, ya, menanggapi dengan ngomong juga. Ngomong baru-baru ini ya. Ya Tuhan, saya tidak pantas ya. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Kata-kata itu persis, hampir persis seperti yang di dalam Al-Quran. Tuhan, saya tidak pantas. Ya, siapa sih yang pantas Tuhan? Ya. Tapi kita mengharapkan sabdamu, firmanmu yang bisa menyembuhkan. Nah itu justru inspirasinya ibadah paling penting itu, momen paling penting dari orang Romawi itu. Itu saya menganggap ya gereja Katolik sangat-sangat membuka diri pada orang yang beragama lain, yang beriman lain, tapi dia justru bisa menunjukkan keimanan yang sangat dalam. Tidak pantasan, tapi percaya, ya. Terus, ya sangat-sangat luar biasa. Terus yang kedua, itu ada cerita bahwa seorang, kan muridnya Yesus ada 12. Ada satu yang laporan, Yesus, ada orang yang menyembuhkan penyakit tapi dengan atas namamu ya, atas berkatmu. Misalnya orang itu di luar kelompoknya Yesus, tapi dia pura-pura seperti Yesus mungkin ya. Ya kok pernah lihat Yesus menyembuhkan ya? Aku menyembuhkanmu dalam nama Yesus, ya. Terus orang yang didoakan itu sembuh gitu kan. Nah itu terus dilihat sama muridnya Yesus. Loh ini loh, ada orang yang bukan bagian dari kita itu menyembuhkan orang dengan pakai perantaraan pakai bawa namamu gitu. Terus kami harus ngapain? Intinya gitu ya. Ya. Terus ya Yesus bilang ya, intinya ya sudah, nggak apa-apa gitu ya, kan karena dia juga tidak termasuk buruk pada kita, tapi justru dia juga membawa berkat kepada orang. Nah, ya Yesus menerima hal-hal yang berbeda seperti ini. Nggak melihat tadi bukan bagian dari ini,
oh istilahnya nyatot nama gitu ya. Kemudian ya tapi secara lebih mendalam, secara takutnya ya saya hanya menangkap itu adalah suatu bentuk toleransi gitu ya. Bahwa memang perbedaan-perbedaan itu jangan dianggap yang serius-serius banget gitu ya. Bolehlah kita kakak sama adik aja berbeda gitu kan. Dan saya melihat ya antara Islam, Kekristenan, terus Yahudi itu kan satu rumpun gitu ya, di tengah. Nah, kalau kita lihat, yo Israel Palestina mau mau bermusuhan terus yo jangan sampai itu terjadi terus. Tapi kita yang ada di sini ya kita hidupi yang ada di sini aja gitu ya. Ya kita hanya bisa berkirim doa saja kepada mereka. Tapi kadang isunya tuh sampai di bawah sini yang ngasih gitu. Ya sudahlah, kita mampunya di sini kita ketemu dengan ya kalau ada orang Yahudi pun di sini gitu kan. Kalau dia baik sama kita terus gitu loh, konco-konco mungkin yang Israel ini maksudnya gitu kan. Ya saya percaya loh orang-orang yang tidak baik yang berniat membinasakan orang lain itu orang-orang yang memang ya salah kaprah gitu ya. Di Yahudi pun ada yang salah kaprah, akhirnya terlalu fanatik dengan religiusnya mereka. Di Katolik itu juga ada Katolik itu, karena ya kita yang masih ada di Indonesia ini ya kita jalani seperti Pancasila, seperti agama kita masing-masing aja, itu sudah cukup untuk menjaga persatuan. Baik, mungkin sudah cukup lama Pak ya kita berbincang. Terima kasih banyak dari teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ganggu waktu Bapak. Iya. Terima kasih. Iya. Mungkin dari kami tidak bisa memberikan dana barang, paling ada kerjaan buat tadi dibawa ke rumah. Oke. Waduh lah. Kalau apa? Ya, saya terima kasih banyak. Terima kasih. Oke,